Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman semua? Saya Ciesa Lutfia sebagai moderator akan menemani berjalannya diskusi ini. Kami dari kelompok 9 akan membawakan sebuah materi atau teori tentang KTSP dan Kurikulum 2013 Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMA. Kelompok 9 terdiri dari 3 anggota. Yang pertama, Fikriyahat sebagai pemateri yang pertama. Kemudian ada Saudari Mila Aulia Fajria sebagai pemateri yang kedua. Kemudian yang terakhir saya sendiri, Ciesa Lutfia, juga akan membawakan dan memaparkan sebuah materi yang ketiga. Saya Fikriyahat akan menjelaskan mengenai pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP berikut dengan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA dalam KTSP. Yang pertama, pengertian kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Mulyasa pada tahun 2007 mengemukakan bahwa KTSP merupakan sebuah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan di masing-masing satuan Indonesia. Model kurikulum tersebut adalah kurikulum yang digunakan di dalam dunia pendidikan Indonesia. 2 dari ke-8 standar nasional pendidikan tersebut diantaranya yaitu standar ISI atau SI, lalu standar kompetensi lulusan atau SKL, yang merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulumnya tersebut. Penyusunan KTSP berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP. Hal tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia. Karakteristik kurikulum tingkat satuan pendidikan menurut Mulyasa pada tahun 2007 diantaranya yaitu yang pertama, pemberian otonomi luas kepada satuan pendidikan. Lalu yang kedua, partisipasi masyarakat dan orang tua. Yang ketiga, kepemimpinan yang demokratis dan profesional. Yang keempat, tim kerja yang kompak dan transparan. KTSP dikembangkan sesuai dengan karakteristik lingkungan satuan pendidikan di bawah koordinasi dan supervisi Dinas Pendidikan atau kantor. Departemen Agama Provinsi untuk Pendidikan Menengah. Pengembangan KTSP mengacu pada SI dan SKL dan berpedoman pada panduan penyusunan kurikulum yang disusun oleh BSNP serta memperhatikan pertimbangan komite atau sekolah. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP dikembangkan dengan beberapa prinsip diantaranya, yaitu yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik di lingkungan. Lalu yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Dan yang terakhir, seimbang antara kepentingan nasional dengan kepentingan daerah. Pembelajaran bahasa Indonesia di SMA dalam KTSP. Yang pertama ada perencanaan penyusunan KTSP. Dalam penyusunan KTSP berpedoman pada panduan yang disusun oleh BSNP. Hal tersebut termuat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia. Lalu yang kedua ada muatan isi mata pelajaran bahasa Indonesia di SMA. Keterampilan mendengarkan atau menyimak dapat dilihat pada kegiatan memahami informasi secara lisan atau langsung dari berbagai bentuk yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga pada keterampilan berbicara. Peserta didik dituntut untuk mewujudkan kompetensi mengekspresikan pikiran atau dari suatu sumber secara lisan dengan bentuk yang beragam. Selain itu, keterampilan berbicara peserta didik juga diharapkan memahami berbagai teks dengan teknik membaca yang beragam. Oleh karena itu,
Lulusan nanti idealnya mampu berkomunikasi secara aktif, efisien, dan kreatif. Keempat keterampilan bahasa tersebut mencangkup kemampuan dalam bidang bahasa dan sastra. Yang ketiga, perencanaan pembelajaran guru bahasa Indonesia di SMA. Dalam penyusunan rencana pembelajaran bahasa Indonesia, guru menyusun RPP dan bersama tim guru bahasa Indonesia tingkat satuan pendidikan mengembangkan silabus. Komponen yang terdapat pada RPP sesuai dengan ketentuan BSNP. Kompetensi itu adalah identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, metode, langkah-langkah pembelajaran, sumber dan alat atau media, dan juga penilaian. Rumusan indikator sudah memenuhi syarat rumusan indikator. Penentuan materi pembelajaran ada yang hanya pokoknya saja, ada pula yang menjabarkan atau memberi lampiran materi secara lengkap. Lalu yang keempat, itu ada pelaksanaan pembelajaran guru bahasa Indonesia di SMA. Dalam pelaksanaan pembelajaran, pada prinsipnya, guru mendasarkan pada langkah-langkah mengajar yang telah direncanakan. Kalaupun ada perbedaan, diakibatkan oleh adanya respon siswa yang sangat berkembang. Hanya pada penggunaan media lebih banyak guru yang tidak menggunakan. Hal tersebut diakibatkan karena kurangnya fasilitas media yang dimiliki oleh sekolah ataupun guru yang kurang kreatif membuat media. Lalu yang terakhir ada penilaian hasil belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar peserta didik dilakukan guru, satuan pendidikan, dan pemerintah. Mengenai soal yang dibuat oleh guru, pendidikan, dan pemerintah. Namun pada ujian nasional baru mencangkup dua aspek, yaitu aspek membaca dan aspek menulis. Baik pada kemampuan berbahasa maupun kemampuan bersastra. Hal ini dapat dilihat pada lampiran dokumen soal ujian nasional. Selain itu terdapat juga pada komponen yang terdapat pada hasil daya serap peserta ujian yang dikeluarkan oleh Sistem Informasi Ujian Nasional tahun 2008. Namun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mila Aulia Fajria akan sedikit memaparkan pembelajaran bahasa Indonesia di SMA dalam kurikulum 13. Kurikulum 13 diluncurkan secara resmi pada tanggal 15 Juli 2013 dan kurikulum ini sudah dilaksanakan pada tahun pembelajaran 2013-2014 pada sekolah-sekolah tertentu saja. Satu kurikulum 13 merupakan rentetan rangkaian penyempurnaan terhadap kurikulum yang telah dirintis 2004 yang berbasis kompetensi lalu diteruskan dengan kurikulum 2006 yaitu KTSP. Jadi, perubahan kurikulum pendidikan suatu tuntutan yang mau tidak mau harus dilakukan dalam pembelajaran bahasa Indonesia tahun pelajaran 2013-2014. Khususnya jenjang SMA atau SMK yang telah menggunakan kurikulum 13. Sepatutnya diarahkan untuk menerapkan pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks. Pembelajaran berbasis teks adalah pembelajaran yang menjadikan teks sebagai dasar asas pangkal dari tumpuan. Itu menurut Sufanti pada 2013. Kurikulum 13 mempunyai tujuan untuk mendorong peserta didik mampu lebih baik melakukan observasi seperti bertanya, bernala, dan mengkomunikasikan seperti mempresentasikan apa yang mereka peroleh dan mereka ketahui setelah menerima materi pembelajaran di kelas. Kurikulum 13 atau Kurtilas merupakan tindak lanjut dari kurikulum KTSP yang sebelumnya KBK yang pernah diuji cobakan pada tahun 2004
dijadikan acuan dan pedoman bagi pelaksanaan pendidikan dalam mengembangkan potensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara terpadu. Perencanaan implementasi kurikulum 2013 dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Perencanaan tersebut meliputi pembuatan RPS, persiapan media, pemantapan materi, sampai dengan cara stimulus. Semua perencanaan tersebut harus disesuaikan dengan kurikulum 13. Implementasi pendekatan ilmiah dan pendekatan tekstual dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Kompetensi intinya yang pertama menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut. Kompetensi dasarnya yaitu mensyukuri anugerah Tuhan akan keberadaan bahasa Indonesia dan menggunakannya sebagai sarana komunikasi dalam mengelola, menalar, dan menyajikan informasi lisan ataupun tertulis melalui teks, cerita, sejarah, berita, iklan, opini, ataupun novel. Kompetensi inti yang kedua yaitu menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, yaitu gotong royong, bekerja sama, toleran, santun, responsif, dan proaktif dalam menunjukkan sikap sebagai bagaimana dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Kompetensi dasarnya yaitu menunjukkan perilaku bertanggung jawab, peduli, dan santun dalam menggunakan bahasa Indonesia untuk memahami dan menyampaikan berita politik, ekonomi, sosial, dan kriminal. Kompetensi inti selanjutnya yaitu memahami, menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi pengetahuan konseptual, faktual, dan metagonitif berdasarkan rasa ingin tahu tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, dan seni budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan. Kompetensi dasarnya yaitu membandingkan teks cerita, sejarah, iklan, atau opini atau novel melalui lisan atau tulis. Berikutnya kompetensi inti yang keempat yaitu mengolah, menalar, menyaji, dan menciptakan dalam rangkaian konteks dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, serta bertindak secara efektif dan kreatif tentunya, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan yang sudah dipelajari. Kompetensi dasarnya yaitu mengomprensi teks cerita, sejarah, berita maupun iklan atau opini dan novel ke dalam bentuk yang lain sesuai dengan struktur kaidah teks baik lisan maupun tulisan. Adapun kendala yang terjadi ketika kurikulum 2013 atau Kutilas diimplementasikan dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Implementasi kurikulum 13 memang dinilai sudah efektif untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Namun bukan berarti tidak terdapat kendala dalam pelaksanaannya. Berikut adalah kendala yang terjadi dalam pelaksanaan kurikulum 13. Yang pertama yaitu kurangnya sosialisasi tentang kurikulum 13 atau Kutilas kepada guru atau pengajar. Terus yang kedua, buku ajar yang diterbitkan pemerintah masih sangat langka atau dangkal atau belum tersebar luas pada saat itu, dikarenakan tidak banyak materi di latihan soal
banyaknya istilah-istilah baru yang berbeda dengan kebahasaan yang sudah dikenal dan ada di buku teori kebahasaan dan membuat guru bingung. Yang ketiga adalah pelaksanaan pembelajaran bahasa Indonesia dengan kurikulum 13 menjadi sangat luas sehingga terkendala bidang atau media pembelajaran seperti pembelajaran teks prosedur. Peserta didik tidak hanya memahami teksnya tetapi juga diharapkan peserta didik memahami sampai dapat memproduksi teks prosedur. Hal ini berimbas pada ketersediaan media sebagai pendukung pembelajaran teks prosedur. Selanjutnya, waktu pembelajaran dirasa sangat kurang karena kompetensi dasar pada kurikulum 13 itu sangat banyak. Baik, terima kasih kepada Saudari Mila Aulia yang sudah memaparkan. Kemudian saya, Lisa Lutfia, akan melanjutkan materi tentang perbedaan materi bahasa Indonesia untuk tingkat SMA dalam kurikulum KTSP dan kurikulum 13. Perbedaannya akan saya paparkan. Saya akan menjelaskan KTSP 2006 Bahasa Indonesia sejajar dengan mapel dan pembelajaran secara terpisah. Sedangkan pada kurikulum 2013 bersifat tematik integratif. Pembelajaran tematik integratif merupakan pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam tema mata pelajaran. Bahasa Indonesia sebagai penghala mata pelajaran lain yaitu pengantar. Contohnya, pada setiap mata pelajaran atau setiap pembelajaran semuanya menggunakan keterampilan membaca, menanya, menulis, dan mengomunikasikan, semuanya tentu menggunakan bahasa Indonesia. Di dalam KTSP 2006, mata pelajaran bahasa Indonesia dirancang berdiri sendiri dan memiliki kompetensi dasar, dan mata pelajaran bahasa Indonesia mata pelajaran yang diajarkan dengan pendekatan berbeda. Tiap jenis konten pembelajaran pun diajarkan terpisah. Sedangkan pada kurikulum 2013 mata pelajaran dirancang terkait satu dengan yang lain dan memiliki kompetensi dasar yang diikat kompetensi inti tiap kelas. Tiap mata pelajaran mendukung semua kompetensi, diantaranya yaitu sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Pada kurikulum 2013, pengurangan mata pelajaran di sekolah akan terjadi di tingkat SD, SMP, maupun SMA. Baik, semua materi sudah kami paparkan. Semoga bermanfaat untuk kawan-kawan. Baik, kami kelompok 9 akan undur diri. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.